Apakah kalian tahu, sejarah berdirinya klub Tionghoa yang sekarang bernama Suryanaga sangat menarik untuk dipelajari, terutama tentang perkembangan sejarah olahraga di Surabaya. Pendirian klub olahraga pertama dari etnis Tionghoa Naga Kuning adalah bagian dari perjalanan orang Tionghoa di Surabaya. Mari simak video ini sampai habis ya, agar tahu bahwa olahraga telah berkembang menjadi identitas baru yang mewakili kelompok etnis Tionghoa melalui perjalanan panjang hingga melalui pengorbanan berupa tenaga, pikiran, dan darah. Sejarah awal berdiri Suryanaga, yang merupakan bukti perjalanan etnis Tionghoa ke Surabaya, mengalami 3 kali pergantian nama, dari tahun 1959 sampai 1966, masa pergantian pemimpin, dalam tahun 1966 hingga 1999, masa kemajuan pada tahun 1979 sampai 2000. Adapun masa kemunduran pada tahun 2012 hingga 2017. Selanjutnya adalah masa sekarang di tahun 2018 hingga 2024. Perjalanan etnis Tionghoa ke kota Surabaya untuk mendirikan klub olahraga. Terdapat banyak organisasi pemuda Tionghoa yang mempunyai kegiatan serupa, yaitu olahraga. Perkumpulan ini bergerak hanya di bidang sepak bola, sehingga hanya menerima laki-laki. Salah satu klub penting di Surabaya adalah Gymnastic and Sport Vereniging Tionghoa Surabaya yang didirikan pada tahun 1908 dengan pemimpin pertama yaitu Ji Tian. Perubahan nama dari Tionghoa menjadi Naga Kuning dilakukan pada tahun 1959. Dikhawatirkan akan rasisme dikarenakan anggota-anggotanya kebanyakan warga keturunan Tionghoa. Pergantian nama diputuskan dalam rapat anggota yang diusulkan oleh anggota senior AK Sekarjono. Rapat dilakukan pada bulan Desember di gedung perkumpulan Jalan Pasar Besar Wetan, Surabaya. Pada tahun 1965, nama Naga Kuning ternyata masih menimbulkan masalah karena kata kuning menggambarkan ras tertentu. Pesepak bola Januar pribadi mengusulkan untuk meminta nama baru kepada Presiden Insinyur Soekarno melalui Ketua Mister The Bahwan. Pada 4 September 1965, Ketua Mister The Bahwan mengirimkan surat kepada Presiden Insinyur Soekarno memohon untuk pemberian nama bagi perkumpulan yang beralamat di Jalan Pasar Besar Wetan, Surabaya. Tahun 1966, surat tersebut telah dibalas melalui sekretaris pribadi Presiden pada 9 Mei 1966 yang berisikan bahwa pergantian nama baru untuk Naga Kuning adalah Suryanaga. Pergantian nama baru diresmikan setelah surat diterima dari Sekretariat Negara tersebut. Berikut masa kepemimpinan Suryanaga. Di tahun 1977, masa jabatan Suryanaga kosong. Hingga di tahun 1978, dipilihlah Sarbini Ghani dan 1 tahun. Selanjutnya, setelah Sarbini Ghani, diambil alih oleh kepemimpinan Zulkarnain Kurniawan. Beliau adalah ayahanda dari Rudi Hartono yang menjabat di PB Suryanaga pada tahun 1979 hingga 1999. Berikut perkembangan pada masa jabatan Zulkarnain. Yang pertama, cabang olahraga menambah 6 cabang, mengembalikan olahraga yang redup, kejuaraan yang bertambah, dan perkumpulan menjadi lebih terbuka untuk masyarakat Surabaya. Sayangnya, cabang olahraga sepak bola dihentikan karena cabang olahraga sepak bola tidak memiliki lapangan untuk berlatih. Setelah kepemimpinan Zulkarnain Kurniawan, pada tahun 2000 hingga sekarang, dipilihlah Yoko Krisdianto. Beliaulah yang paling besar kontribusi dalam pembangunan PB Suryanaga. Dan pada masa jabatan beliau, prestasi kejuaraan PB Suryanaga makin meningkat. PB Suryanaga merupakan penambahan lapangan dari Por Suryanaga yang berada di Jalan Pasar Besar Wetan, Surabaya, yang sedangkan PB Suryanaga berada di Jalan Dharma Husada
dibangun pada tahun 1985 dan diresmikan pada tanggal 18 Desember 1990, diresmikan oleh Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim Bapak Sularso. Tujuan pembangunan PB Suryanaga yang pertama untuk memperluas lapangan badminton dan yang kedua memfokuskan cabang badminton. Berikut merupakan perbedaan POR Suryanaga dan PB Suryanaga. POR Suryanaga terdapat 2 lapangan bulu tangkis dan PB Suryanaga terdapat 5 lapangan bulu tangkis. Pada tahun 2009, PB Suryanaga mendapat penghargaan dari PBSI dalam rangka klub yang konsisten menyumbang atlet ke Pelatnas. Atlet-atlet yang dihasilkan klub badminton Suryanaga dan prestasinya periode tahun 1958 hingga 2024. Yang pertama, Jo Kimbi atau yang biasa dipanggil Kusbianto. Yang kedua, Rudi Hartono Kurniawan. Yang ketiga, Alan Budi Kusuma. Yang keempat, Sony Dwi Kuncoro. Yang kelima, Alvan Yulianto. Yang keenam, Jeffer Rosobin. Dan yang terakhir adalah Bambang Supriyanto. Berikut adalah atlet yang dihasilkan dan prestasinya pada kejuaraan ganda. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang dihasilkan pada kejuaraan bergu. Selain itu, PB Suryanaga juga menjadi salah satu tempat latihan favorit para atlet dari luar negeri dari tahun 2002 hingga 2022 loh. Berikut merupakan prestasi terbaru di tahun 2021 hingga 2024. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh PB Suryanaga, yang pertama, 5 lapangan bulu tangkis dengan 2 sisinya terdapat tribun berkapasitas maksimum 1.000 orang. Adapun fasilitas kedua yaitu terdapatnya asrama putra dengan 6 kamar yang dapat diisi oleh 40 atlet. Selain asrama putra, PB Suryanaga juga memiliki asrama putri, dilengkapi dengan dapur dan 1 pembantu yang dapat membantu atlet putri, dengan 8 kamar dan dapat diisi oleh 20 atlet. Demikianlah kisah perjalanan klub Suryanaga Surabaya, sebuah klub badminton yang telah menjadi bagian dari sejarah olahraga Indonesia. Dengan semangat nasionalisme dan kecintaan pada olahraga, kita dapat terus berkembang dan meningkatkan prestasi demi kebanggaan Indonesia.